Ya, selama mengikuti berkenaan dengan pengangkatan guru honorer, kemudian juga berkenaan dengan yang lain-lainnya, kita lihat bahwa ternyata banyak sekali ketidakharmonisan antara kementerian. Sampai hari ini pun masih banyak daerah saya itu, Instagram saya, Facebook saya masih banyak itu melaporkan daerah-daerah yang belum mengusulkan untuk pengangkatan guru-guru P3K. Karena apa? Ya karena ketidaktahuan dan keraguan-raguan dari para pejabat, mungkin ya ada kendala yang cukup luar biasa untuk berkenaan dengan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Jadi jangan tanpa tanda jasa ini semakin sedih terus, jangan gitu. Harusnya negara hadir, harusnya negara bisa memberikan suatu penghargaan yang bisa membahagiakan. Kalau tidak, saya nggak ngerti lagi nih, pensiunnya guru ini cukup luar biasa, kalau pengangkatannya kurang dengan real. Di sini dan menyampaikan kepada kita, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita ketahui bahwa tahun ini saja Indonesia itu fase di mana terbesarnya guru kita yang akan pensiun pada tahun 2022 ini. Tentunya kita juga harus mempersiapkan regenerasi guru-guru pengganti yang akan mendidik dan juga akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia yang akan datang. Saya sedikit selama mengikuti berkenaan dengan pengangkatan guru honorer, kemudian juga berkenaan dengan yang lain-lainnya, kita lihat bahwa ternyata banyak sekali ketidakharmonisan antara kementerian. Jadinya baik itu dari Kemendikbud maupun juga Kemenpan RB, kemudian juga Kemenq dan kementerian lainnya. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa ke depan kita berharap segala kebijakan itu bisa benar-benar mempunyai suatu hasil yang punya manfaat yang cukup luar biasa. Terkadang kebijakan-kebijakan tersebut akhirnya mempunyai dampak buruk yang cukup panjang, seperti halnya berkenaan dengan PLPG ini. Makanya saya sering mengutarakan bahwa terkadang kita terjebak dengan hukum modern di mana mengedepankan prosedural dan juga aturan-aturan tanpa melihat manfaat dan juga realisasi di masyarakat. Ini yang harus menjadi catatan kepada kita bersama. Jadinya masukan yang disampaikan tadi, memang kita sebagai DPR itu sangat prihatin, sangat tahu. Karena kita turun seperti halnya kemarin kita kunjungan kerja ke Aceh, kita temukan ternyata ada sekolah itu, satu kelas itu gurunya cuma satu. Jadinya kalau gurunya sakit, maka libur lah itu. Jadi hari ini kita bicara learning loss, bicara 4.0, tetapi realisasi di masyarakat itu berbanding terbalik gitu. Udah bicara revolusi industri 4.0, tetap bicara Merdeka Belajar, tetapi secara pelaksananya kita masih banyak sekali permasalahannya. Dan kita juga temukan di daerah ternyata ada satu sekolah itu nggak ada guru PNS di sana, semua honorer. Loh, ini kayak mana realisasi berkenaan nanti mereka untuk akses guru penggerak maupun juga sekolah penggerak? Ini juga menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal bonus demografi ini kunci keberhasilan Indonesia bagaimana bisa memberikan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Dengan 4.0 ini harusnya bisa mendistribusikan keunggulan-keunggulan sekolah terbaik Indonesia itu jadi merata. Jadi dengan teknologi ini sekolah-sekolah kita yang di daerah-daerah pun juga bisa mengakses
keilmuannya, proses pembelajarannya, dan juga mereka bisa melakukan akselerasi ketertinggalannya selama ini. Atas sampaian yang kita dengar tadi, memang kita sangat prihatin. Ternyata, wah, bukan hanya berkenaan guru honorer saja masalah yang cukup luar biasa. Ini kan ada yang udah lulus, tetapi juga masih proses pengangkatannya ternyata masih ada miskomunikasi antara pusat dan juga daerah. Kemudian juga ada juga yang daerahnya sangat mensupport, tetapi di pusatnya masih menahan-nahan gitu. Jadi daerahnya udah mempersiapkan, tapi di pusatnya juga ya membatasi. Nah, ini harus kita cari jalan keluar. Mudah-mudahan ke depan pengangkatan guru yang memang kita ketahui bahwa modal utama majunya suatu daerah negara itu adalah berkenaan bagaimana dia mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi kalau kita nggak menginvestasikan untuk masa depan kita, maka jangan kita berharap Indonesia ke depan itu di bonus demografi itu akan menjadi masa kemasan bangsa. Kalau kita nggak punya investasi yang cukup luar biasa di saat 100 tahun kemerdekaan. Mungkin itu, Kang Dede, jadinya kita harus kembali mendudukkan para kementerian agar punya suatu sinergitas mereka untuk bisa saling memahami kebijakan-kebijakan. Jangan yang A keluarin kebijakan akhirnya tanpa kajian diterjemahkan berbeda oleh kementerian lainnya. Sama halnya kan juga kayak kemarin itu berkenaan kita angkat guru P3K, ternyata yang lulus di lapangan kita cek, wah ternyata banyak kepala daerah itu yang ini anggarannya dari mana gitu. Padahal anggarannya udah dipersiapkan. Dan juga formulasinya tinggal bagaimana ini bisa tercapai pengangkatan guru honorer. Sampai hari ini pun masih banyak daerah saya itu, Instagram saya, Facebook saya masih banyak itu melaporkan daerah-daerah yang belum mengusulkan untuk pengangkatan guru-guru P3K. Karena apa? Ya karena ketidaktahuan dan keraguan-raguan dari para pejabat mungkin ya ada di daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari masukan hari ini kita bisa kembali meluruskan banyak hal yang memang terjadi kendala yang cukup luar biasa untuk berkenaan dengan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Jadi jangan tanpa tanda jasa ini semakin sedih terus, jangan gitu. Harusnya negara hadir, harusnya negara bisa memberikan suatu penghargaan yang bisa membahagiakan. Kalau tidak, saya nggak ngerti lagi ini pensiunnya guru ini cukup luar biasa. Kalau pengangkatannya kurang, dengan realisasi kita datang ke masyarakat masih banyak terjadi permasalahan, maka ya kualitas SDM nanti di saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu agak-agak sedikit mengkhawatirkan. Mungkin itu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.